Jasa Anda baru mendengar kali ini, Pak? Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya di dalam imigrasi itu, ya dalam konteks PNBP, karena PNBP dari imigrasi ini cukup besar, ya. Salah satu mitra kita di 13 yang PNBP-nya cukup besar. Nah, kita kan fokusnya bagaimana supaya ini tidak terjadi kebocoran. Maka dibangun sebuah sistem yang itu membatasi interaksi orang untuk bertemu dengan petugas, sehingga semua dana itu betul-betul masuk ke negara. Nah, yang ditemukan KPK ini kan bukan uang negara yang dicuri, tapi bagaimana petugas imigrasi, ya, itu apa bahasanya ya, kalau bahasa lugasnya KPK kan memeras gitu ya, upaya pemerasan. Kalau dokumennya lengkap tapi dia tidak membayar, maka tidak diproses. Nah, ada juga yang kedua yang tadi dibilang sama Mas Yudi, bisa juga kalau dokumennya nggak lengkap karena ada biro jasa yang mengatur, jatuhnya bisa suap. Walaupun dia tidak lengkap tapi bisa di-apply gitu. Nah, tentu ini menjadi catatan penting ya, dan saya berharap KPK betul-betul terbuka, transparan, ini kemana arahnya, sampai sejauh mana, sehingga imigrasi ini vital loh Mbak, gitu ya. Imigrasi ini saya katakan tadi, ini penjaga pintu perbatasan loh. Ya, kalau tidak punya integritas gitu ya, menjaga perbatasan ini, tentu kita sudah mulai banyak ya melihat pekerja-pekerja ilegal gitu ya. Tentu bayarnya visa orang bekerja dengan visa turis itu kan berbeda. Ya. Tentu ini juga menjadi kerugian negara kalau itu terjadi. Yang kedua, kalau warga negara asing ya masuk, ya kalau dia punya niat jahat gitu ya, dia bagian dari sebuah jaringan kriminal internasional, judi, scam dan seterusnya, ini kan juga bahaya gitu. Nah, tentu saya menginginkan ya KPK untuk terus membuka ini seterang-terangnya, dan imigrasi dalam hal ini tentu harus membenahi. Ini bukan sekedar soal bagaimana sistem dibangun untuk penerimaan negara, tapi mentalitas sebagai aparatur, mentalitas sebagai pejabat, tentu ini yang menjadi tantangan besar kita. Baik. Gitu. Pak Yanuar, soal proses pengurusan izin kitas dan kitab ya Pak ya, untuk pembayaran di luar PNBP, ini mungkin Anda tahu Pak, nominalnya harusnya yang dibayarkan berapa, tapi kemudian karena melewati middleman atau melewati biro jasa, kemudian uang-uang yang dikutip tadi jadi berapa Pak? Ya sebenarnya itu sudah sangat terbuka kok. Saya nggak tahu detailnya ya. Tapi harga-harganya itu telat sebulan berapa, kalau telat gitu ya. Semuanya terbuka itu. Gitu. Dan itu base system ada kok gitu. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di sistem PNBP-nya itu. Dan memang salah satu pemasukan terbesar dari PNBP di imigrasi itu adalah soal izin tinggal. Selain daripada kalau paspor itu nggak terlalu besar dia, paling besarnya itu dari izin tinggal itu. Nah, terus terang ini menjadi temuan yang cukup mengagetkan buat kami, karena selama ini kami merasa cukup puas gitu ya, dalam arti bahwa uang negara nggak tercuri dengan sebuah sistem yang dibangun. Tapi ternyata ada upaya pemerasan seperti ini yang itu di luar pengawasan kita. Dan saya terima kasih kepada KPK untuk bisa membongkar ini, karena ini terkait juga dengan citra Indonesia di mata dunia. Bisa dibayangkan kalau warga negara asing diperas sedemikian rupa, apa yang akan mereka bilang ke sahabat-sahabatnya di negara asalnya. Tentu ini citra kita buruk sekali. Bahkan paspor kita sudah semakin turun kelasnya di level dunia. Ini kan juga tidak menguntungkan buat kita. Jadi apa yang Anda lihat Pak Yanuar, budaya apa yang mengakar di imigrasi? Apakah Anda melihat ini merupakan budaya pelayanan publiknya saja, atau sebenarnya itu sudah menjadi budaya target setoran dan jual beli fasilitas di sana? Saya sih melihatnya ya Mbak ya, kalau kata Bang Napi itu kan kejahatan itu ada dua, ada niat dan kesempatan. Kesempatan sudah kita persempit dengan sistem yang baik, tapi kalau niatnya memang mau memeras, niatnya mau mencuri, niatnya mau mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya, apapun bisa terjadi.
Makanya integritas menurut saya ini perlu dibangun, sistem pengawasan aparaturnya ini yang juga harus terus diperkuat di dalam sistem imigrasi itu sendiri, Mbak. Baik, ada niat, ada kesempatan, dan saya ingin menambahkan satu lagi, ada orang yang bisa ditarget. Mereka butuh, para WNA ini butuh dan butuh untuk segera begitu. Pak Yanuar.